berkati pembelajaran ini sehingga kami boleh menangkapnya dengan baik. Berkati hamba-Mu Pak Bagus yang menyampaikan pembelajaran, berikan hikmat marifat dari surga sehingga setiap perkataan yang keluar adalah perkataan kebenaran saja yang mengingatkan kami, mengoreksi kami, membangun kami, mengajar kami. Biar kami boleh berjalan dalam kebenaran firman-Mu, berbuah bahkan berdampak bagi sesama. Berkati kami yang mendengarkan, kami siapkan hati kami seperti tanah yang gembur yang siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang ada di YouTube, yang menonton, mendengarkan, dan berkati setiap peralatan yang kami gunakan, Tuhan, baik itu pulsa, kuota, bahkan listrik. Semuanya tersedia dengan baik, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pak Bagus. Oke. Saya open cam lah. Ya. Kelihatan ya? Kedengaran suara saya? Bu? Jelas Pak. Ya, jelas Pak. Jelas. Oke, shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan kami di sini dan saya malam hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema ini ya. Oke. Ya. Ini. Apakah Rasul Paulus penyesat? Ya, seorang penyesat. Ya, apakah Rasul Paulus seorang penyesat? Nah, Bapak Ibu, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya membuat tema ini? Nah, ada satu pemikiran, ya, karena saya hampir tiap malam kita berdiskusi, berdialog, lintas iman, lintas agama, ya, baik itu dalam satu topik ada temanya, maupun ketika sesi Kristen menjawab, Muslim bertanya. Nah, dari banyaknya diskusi dialog itu, saudara, ya, ada beberapa, saya katakanlah polemikus, ya, debater-debater dari seberang, ya, membuat suatu kesimpulan tentang Rasul Paulus ini, bahwa dia adalah salah seorang penyesat. Ya. Nah, dari mana mereka mengatakan bahwa Rasul Paulus ini seorang penyesat? Ya. Nah, mereka mengambil dari Alkitab, ya, ayat Alkitab, ya, tentang latar belakang Rasul Paulus. Saya akan buka ya. Dalam Kisah Para Rasul, ya. Bu, bisa enggak buat ini Bu, apa siapa nih? Bu Ana ya, jadi host ya. Buat Iya Pak. Christian Crusader co-host. Oh iya Pak. Christian Crusader. Iya. Oke. Sudah Pak. Ya. Oke. Kisah Para Rasul 2:3-6. Ini. Ya. Kita baca dari ayat 5 lah ya. Jawab Paulus, hai saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama, katanya, hai saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi.
aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati. Oke. Jadi di sini Paulus ya berbicara tentang siapa dia. Oke. Ya, bahwa dia adalah orang Farisi. Dalam Filipi ya, Filipi 3 ayat 4 sampai dengan 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ya, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi sini, ini, ya, katakan bahwa Paulus ini orang Farisi. Itu. Nah, sedangkan di dalam tunggu ya. Ya, di dalam kitab Injil ya, jelas-jelas ini Yesus mengatakan orang Farisi itu ya munafik gitu. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya. Jadi sebenarnya saudara, banyak yang mereka tuduhkan kepada Rasul Paulus. Bahkan ada, kalau tidak salah ya, ada dari mereka itu mengatakan Paulus ini kan Benyamin. Ya, dalam perjanjian lama Benyamin itu serigala. Oke, kita cari. Ya, kalau tidak salah itu cuma ngomong itu. Oke, kita lihat bagaimana ini. Ya. Ya, ini. Ya, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Oke. Nah, jadi karena Rasul Paulus ini dari suku Benyamin, maka mereka mengatakan ya serigala yang menerkam, seperti itu loh. Ya. Nah, ini kita ya apa saudara? Tunggu ya. Kita tidak tahu nih kenapa mereka mengatakan seperti itu. Ya. Artinya mereka mengklaim atau mengatakan bahwa kok seperti itu gitu loh. Ya. Paulus itu. Nah, itu. Tunggu ya. Nah, ya lanjut saudara ya. Jadi berdasarkan itu mereka mengatakan, wah ini Paulus ini ya orang Farisi, lalu dia ini orang yang munafik, dia ini diibaratkan serigala yang menerkam dan lain sebagainya, saudara. Termasuk juga penyesat. Karena Paulus ini mereka katakan yang mengubah hukum Taurat. Nah, makanya malam hari ini kita akan melihat bersama-sama saudara, apakah benar Rasul Paulus ini seperti yang mereka tuduhkan. Nah, kita melihat saudara ya.
Oke. Yang pertama saya akan bahas. Siapakah Paulus ini? Ya. Kalau kita melihat saudara tentang Rasul Paulus di dalam Alkitab, bahkan di dalam tulisan-tulisan ya, gereja, Paulus ini salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam gereja Kristen mula-mula. Karena Rasul Paulus ini memainkan peran penting dalam menyebarkan Injil, kabar baik, kabar keselamatan kepada orang-orang bukan Yahudi. Ya, atau non-Yahudi. Dan dia banyak melakukan perjalanan. Kalau istilah sekarang itu perjalanan misionaris. Ya. Itu. Di dalam seluruh kekaisaran Romawi. Itu. Nah, saudara, tapi saudara, sejarah kehidupan Paulus ya, memang kita harus akui. Jujur kita harus katakan, karena ini juga tercatat dalam Alkitab. Sebelum Paulus atau Rasul Paulus dikenal sebagai rasul, pengajar, ya, misionaris, pemberita Injil, yang tak kenal lelah, yang bahkan dia akhirnya mati martir. Nah, Paulus yang sebelumnya bernama Saulus, itu dikenal sebagai pribadi orang yang menganiaya orang Kristen. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 8, ya, Kisah Para Rasul 8, saya buka ya. Kisah Para Rasul 8, ayat pertama. Ini. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ayat 1b. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh Yudea dan Samaria. Nah, di sini saudara, ya, sebelum Paulus bertobat, ya, yang bernama Saulus, Saulus setuju bahwa Stefanus dirajam. Mati dibunuh dirajam. Ya. Nah, sebelum dia bertobat dan menjadi seorang rasul, saudara, ya, Alkitab juga mencatat bahwa Paulus pembunuh. Tapi kita lihat, saudara, apakah memang dari tangannya dia bunuh orang atau yang bagaimana? Nah, saudara, di dalam Kisah Para Rasul tadi, ya, yang kita baca tadi, sebelum menjadi seorang rasul, Paulus adalah contoh utama dari orang Yahudi yang benar. Ya, dalam 2 Timotius 1 ayat 3. 2 Timotius 1 ayat 3. Ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Jadi Paulus ini bukan sembarang orang yang sembrono, tapi berasal dari keluarga yang takut akan Tuhan. Makanya dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Nah, tadi saya katakan juga bahwa Paulus juga tadinya seorang Farisi, ya, memang dia berasal dari orang Farisi. Nah, dia juga dididik, diajar oleh seorang rabi yang dihormati bernama Gamaliel. Kita buka Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita,
sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Nah ini. Ayat 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Oke. Nah, saudara, jadi Paulus ini bukan sembarangan orang yang tidak patuh, tidak mengenal Taurat, tidak. Orang yang dididik oleh Gamaliel, seorang rabi Yahudi, tidak mungkin bukan seorang yang pintar. Pasti dia orang pintar, cerdas. Gitu. Ya. Karena apa? Karena kredensial Yahudinya Rasul Paulus itu termasuk warisan disiplin. Ya, dan semangat itu luar biasa. Sampai dia menganiaya para pengikut Yesus. Oke. Nah, jadi saudara, kita melihat bahwa ya, bagaimana identitas Paulus yang dahulunya berakar pada keyahudiannya, ya, tetapi setelah pertobatannya, ketika dia lagi menuju perjalanan ke Damaskus untuk menganiaya ya, pengikut-pengikut Yesus, dia bertemu dengan Yesus. Ya, ketika dia mengalami pertobatan, identitasnya sebagai seorang Yahudi menjadi sekunder dari identitasnya sebagai seorang pengikut Kristus. Jadi tidak benar bahwa Paulus itu ya, seorang yang tidak mengajarkan ajaran dari Yesus, atau teladan yang tidak mengajarkan teladan dari Yesus Kristus. Justru ketika Paulus bertobat, ya, dia menghabiskan sebagian besar pelayanannya, hidupnya. Bagaimana bahwa setiap orang itu harus memiliki iman yang menyelamatkan dalam Yesus Kristus. Ini saudara. Nah, yang kedua, kita melihat ya, bahwa Paulus itu lahir di Tarsus. Jadi ada juga, walaupun tidak detail ya, saya katakan walaupun tidak detail sisilah atau jati diri Paulus, tapi ada saudara. Tadi saya sudah paparkan bahwa dia dari suku Benyamin. Ya, nah, dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Ya. Jadi Rasul Paulus juga warga negara Romawi. Dikatakan sini, tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili? Ayat 26. Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Oke, ayat 27. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu untuk kelahiranku. Maka mereka yang harus menyesal dia segera mundur. Dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Jadi Paulus itu punya dua warga negaraan. Ya. Sebagai orang Yahudi, memang dia terlahir dari suku Benyamin, orang Yahudi, bangsa Yahudi. Warga negara Romawi karena dia beli warga negara itu, karena memang dia jadi salah satu orang yang ditakuti, yang dipakai oleh perwira-perwira Romawi. Ya, bagaimana Paulus itu menyesah, lalu memenjarakan,
menganiaya jemaat. Nah, ini saudara. Ya. Nah, saudara, sebagai warga negara Romawi, Paulus memiliki status yang didambakan. Ya. Seperti perwira. Ya, dalam tadi kita baca tadi, Kisah Para Rasul 22 ayat 28. Di mana dia harus membayar banyak uang untuk memilikinya. Ya, jadi Paulus dilahirkan dalam hak istimewa. Itu, saudara. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga, saudara. Sebagai seorang Farisi, sebelum pertobatannya menjadi pengikut Kristus, orang Kristen, Paulus melihat orang Kristen ya, yang sebagian besar adalah orang Yahudi pada saat itu sebagai momok terhadap Yudaisme. Nah, dari sudut pandang Paulus, orang-orang ini menghujat Allah dan menyesatkan umat pilihannya. Nah, sebelum Paulus bertobat, Paulus, tadinya Saulus, percaya bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Karena itu ia dihukum mati karena mengaku sebagai Tuhan. Bahkan ketika para murid-murid Yesus dan pengikut Yesus itu terus menyebarkan ya, berita Injil bahwa Yesus adalah Tuhan, Paulus berpikir bahwa orang Kristen itu sebelum dia bertobat adalah pendosa yang paling buruk. Makanya mengapa Paulus itu menjadi penganiaya yang hebat terhadap orang-orang Kristen. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58 sampai dengan Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Ya. Ketika Stefanus dirajam sampai mati karena memberitakan Injil, maka Saulus ya menyetujui untuk membunuh Stefanus itu, saudara. Ini. Lalu juga dalam Kisah Para Rasul 9 ya ayat 1 sampai dengan 2. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Jadi dulu namanya orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Ya. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, ini, saudara. Jadi Paulus meminta izin kepada imam besar untuk mengambil orang-orang Kristen yang dikenal sebagai pengikut jalan Tuhan, ya, untuk ditahan, ditangkap. Ini, saudara. Jadi sebenarnya mengapa Paulus dikatakan pembunuh? Karena ketika ya Paulus menangkap dan membawa orang-orang Kristen, ya pengikut jalan Tuhan itu masuk ke penjara, ya diadili, akhirnya dijatuhi hukuman mati. Makanya katakan Paulus itu pembunuh. Ya. Nah, ketenaran Paulus sebagai penganiaya orang Kristen membuat awalnya orang-orang Kristen tidak nyaman, bahkan tidak percaya, saudara, bahwa Paulus itu sudah bertobat setelah ia dibaptis. Itu. Setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dan ketika Yesus menyuruh Ananias dan akhirnya dia disembuhkan dan akhirnya dia dipilih menjadi rasul untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, awalnya orang-orang Kristen pada saat itu tidak percaya, bahkan para rasul pun tidak percaya gitu, bahwa Paulus itu benar-benar sudah berubah. Ya. Ini, saudara. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 26. Ini. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri. Jadi ketika Paulus bertobat, saudara, dia dibaptis. Dia tidak berdiam diri, saudara. Tapi Paulus segera pergi kepada para murid. Para murid-murid Yesus. Nah, di Yerusalem, makanya dikatakan di ayat 26, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Ya, tetapi semuanya takut kepadanya
karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Awalnya saudara, awalnya ya. Awalnya, jangan salah, ini awalnya. Nah, lalu dikatakan ayat 7, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Ya, lalu dikatakan dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka, siapa nih? Para murid. Artinya setelah Barnabas menceritakan itu kepada para murid, akhirnya para murid itu menerima. Gitu loh. Maka dia 28 dikatakan dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ayat 29. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka berusaha untuk membunuh dia. Ini saudara. Jadi akhirnya karena Paulus ini ya diterima oleh para murid, dia juga mengajar ya di Yerusalem, maka orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh dia. Kan terbalik saudara. Yang tadinya Paulus ini ya orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, penganiaya jemaat Tuhan, justru ketika dia sudah bertobat, dia berjumpa dengan Tuhan, dia mendengar suara Tuhan, Tuhan memilih dia, memanggil dia menjadi seorang rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, hidupnya berubah total. Apa yang dilakukan oleh Paulus itu dilakukannya untuk Yesus Kristus. Apakah benar saudara? Dia ini penyesat. Kalau begitu saudara. Ya. Apakah benar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus ini ajaran sesat, saudara? Nah, ini saudara. Nah, kita lihat saudara di dalam tadi Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Ya. Ini. Ya, ini yang diberitakan oleh Paulus. Ya, dia mulai berkhotbah saudara. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 20. Dikatakan ketika itu juga ia, artinya Paulus memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya. Sama seperti para murid, kalau kita lihat dalam kitab Injil, para murid pun mengatakan bahwa engkaulah anak Allah, engkaulah Mesias. Sampai-sampai Yesus mengatakan jangan kau ceritakan bahwa aku Mesias. Ada itu, saudara. Artinya para murid pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Nah, Rasul Paulus pun seperti itu. Artinya sinkron, saudara. Antara ke-12 murid, ya, antara murid-murid yang setiap harinya mereka berjalan dengan Yesus, mereka mengenal Yesus, tahu siapa itu Yesus, sama apa yang mereka katakan tentang Yesus dengan Paulus. Ketika Paulus bertobat, dia bertemu dengan Yesus, dia mendengarkan suara Tuhan, Tuhan memanggilnya, memilihnya untuk menjadi rasul, memberitakan Injil untuk orang-orang yang non-Yahudi. Sama, saudara. Sama-sama mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Apakah ini yang dikatakan penyesat, saudara? Nah, lalu kita lihat, saudara. Ya. Sehingga, saudara, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 22 tadi, ya, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini saudara. Ya kan? Terbukti, saudara. Dia membuktikan. Gitu loh. Yang tadinya Saulus ini tidak percaya siapa itu Yesus yang hanya manusia biasa. Tapi ketika dia bertobat, berubah, saudara. Bahkan dia dikatakan dia membuktikan kepada orang-orang pada saat itu bahwa Yesus adalah Mesias. Sama seperti yang dikatakan oleh para rasul, para murid. Kan sama, saudara. Kecuali kalau Paulus mengajarkan yang bukan diajarkan oleh para rasul yang lainnya, para murid-murid Yesus. Bahkan yang tidak diimani
oleh para murid Yesus, baru namanya penyesat, saudara. Tapi ini sinkron, saudara. Antara apa yang didengar, apa yang diimani, apa yang diperkatakan para murid, dengan apa yang diimani oleh Paulus, yang diajarkan oleh Paulus, yang diberitakan Paulus, sama, saudara. Bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara. Nah, dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Nih, saya bacakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja Israel, raja-raja dan orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena nama. Jadi, saudara, ya, yang tadinya status Paulus sebagai orang Farisi karena dia melakukan hukum Taurat, ya, dan pengabdian yang kuat kepada hukum, mungkin membuat Paulus cocok untuk berkhotbah kepada orang-orang Yahudi secara logika, saudara. Tetapi saudara berbeda. Justru Rasul Paulus dipanggil dan dipilih oleh Allah memiliki panggilan berbeda. Dalam teks yang kita baca tadi, firman Tuhan, ya, kepada di sini Ananias, ya, karena Tuhan Yesus ngomong kepada Ananias, engkau akan bertemu dengan seseorang. Itu. Ya, dikatakan di dalam, kita baca ayat 10. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat. Oke? Nah, jadi artinya saudara, ketika firman Tuhan menyampaikan Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Ananias untuk menyatakan bahwa Saulus ini Tuhan pilih, Tuhan panggil, Tuhan pakai untuk orang-orang yang di luar bangsa non-Yahudi. Nah, saudara, Paulus memang menyatakan nama Yesus kepada seorang raja non-Yahudi. Oke. Kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul 26, ya, bagaimana Rasul Paulus menyatakan firman Tuhan, dia membagikan berita Injil kepada Raja Herodes Agripa. Yang kedua, ketika dia diadili di Kaisarea. Nah, jadi panggilan Paulus sebagai rasul ini bagi bangsa-bangsa lain juga diperkuat oleh rasul-rasul yang lainnya. Nah, ketika dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, ya, kalau kita lihat ya saudara, di dalam Galatia 2 ayat 6. Galatia 2 ayat 6. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Oke. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak merasakan sesuatu yang lain. Ayat 6 ya. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, jadi yang dituduhkan oleh Polemikus bukan Paulus meniadakan hukum sunat, tidak gitu. Karena memang dia dipilih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang tak bersunat. Dikatakan sih sama seperti kepada Petrus untuk orang yang bersunat. Jadi Paulus berbeda dengan Petrus panggilannya. Paulus untuk orang yang non-Yahudi, orang-orang yang tak bersunat, sedangkan Petrus kepada orang-orang yang bersunat atau orang Yahudi. Ini saudara. Oke. Ayat 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga di sini Tuhan ya. Ya di sini Tuhan. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes.
yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku. Jadi mereka menerima kerasulan Paulus. Walaupun Paulus tidak termasuk bilangan dari 12 murid Yesus. Gitu loh. Dan dengan Barnabas. Jadi Pak Barnabas juga diterima oleh para murid. Sebagai tanda persekutuan supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah ini saudara. Ya jelas, panggilan Paulus. Gitu loh. Ya. Nah, jika Petrus, Yakobus, Yohanes tidak menambahkan apapun dari apa yang Paulus khotbahkan, lalu mengapa? Pertanyaan saudara. Orang-orang Galatia mendengarkan orang-orang lain yang mengatakan bahwa masih banyak yang perlu mereka lakukan untuk diselamatkan. Ya. Dalam Roma 15 ayat 20. Ya, selanjutnya, Paulus adalah seorang misionaris. Dia mendirikan banyak gereja di seluruh Eropa dan Asia Kecil. Saudara. Ya. Kalau memang Paulus ini penyesat, saudara, mengapa dia banyak mendirikan gereja? Banyak memberitakan Injil, menjadi misionaris di seluruh Eropa dan Asia Kecil. Saudara. Kemanapun Paulus pergi, ia mendirikan komunitas Kristen yang baru, jemaat yang baru, dan membantu orang-orang percaya masih muda ini mengembangkan kepemimpinan mereka sendiri. Dalam Filipi 4, ya, ayat 14 sampai dengan 18, dan 2 Korintus 11 ayat 8 sampai 9. Jelas, saudara. Dia menyurati jemaat mula-mula, gereja. Supaya apa? Supaya mereka tetap beriman kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Melakukan apa yang diperintahkan, ajaran Yesus. Nah, Paulus juga, saudara. Kita lihat, saudara. Ya. Bahwa Paulus juga dicatat ya, bahwa dia melakukan mujizat. Sama seperti para rasul yang lainnya. Para murid Yesus. Petrus melakukan mujizat. Ya. Itu bahkan Petrus juga pernah membagikan orang yang mati juga. Nah, Paulus juga ya, itu melakukan mujizat juga. Nah, Paulus menyembuhkan seorang lumpuh sejak lahir dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan 10. Ya. Bahkan dikatakan ya, ini. Oke. Dalam Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayat 11 sampai dengan 12. Ini. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Pertanyaan saya, saudara, kalau memang benar Rasul Paulus ini seorang penyesat, ya, penyesat, bagaimana mungkin Tuhan pakai dia, saudara? Di sini dikatakan oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bagaimana mungkin saudara seorang penyesat dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Allah untuk melakukan mujizat? Bahkan dikatakan bahkan orang ayat 22 ayat 12 bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya. Jadi ya, sapu tangan yang pernah atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan kepada orang sakit, sembuh, saudara. Roh jahat keluar. Bagaimana mungkin penyesat bisa mengeluarkan roh jahat, saudara? Karena penyesat itu identik dengan roh jahat, dikuasai oleh roh jahat. Tidak mungkin roh jahat mengusir roh jahat. Gitu. Ini, saudara. Nah, lalu kita lihat, saudara, mujizat yang dilakukan oleh Paulus. Kisah Para Rasul 20 ayat 9.
Ya, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya si Eutikus ini, ya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat 3. Bayangkan, dari tingkat 3 ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Jadi Eutikus dia ketika dia dengar Paulus ya berbicara, dia ngantuk, jatuh, saudara, mati. Oke. Lalu ayat 10. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab dia masih hidup. Oke. Nah ini, saudara. Setelah kembali ke ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis ia makan masih lama lagi, ia bicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Nah ini, saudara. Ya. Jadi, ya nih, sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, ini, saudara. Jadi kalau Paulus itu penyesat, bagaimana mungkin Allah pakai dia, saudara, menghidupkan orang mati? Itu loh. Pakai akal sehat. Tidak mungkin, saudara. Ya. Tapi karena kuasa Allah, karena Allah yang telah memanggil dia, memilih Paulus menjadi seorang rasul untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan yang adalah Yesus itu sendiri, Allah pakai dia, saudara, secara luar biasa untuk memberitakan Injil, saudara. Nah ini, saudara. Nah, lalu saudara, di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai 5. Kisah Para Rasul 28 ayat 3 sampai dengan 5. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Jadi tangan Paulus itu digigit. Ya. Itu ular beracun. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini pasti seorang pembunuh. Ya. Meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Oke, lalu dikatakan apa? Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api. Dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Oke. Lalu namun mereka menyangka, orang-orang itu yang itu menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya, mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Nah ini, karena dilihat, wah ini ular berbisa nih, ya, tidak mati. Yang tadinya orang itu mengatakan, ini pasti dihukum mati nih, ini orang penjahat ini. Setelah dipanggul ular, tidak mati. Berbalik mereka, saudara. Yang tadinya mereka mengutuki Paulus, akhirnya mengatakan, ya, ini dewa nih, tidak mati dia. Kalau orang biasa bukan dewa, pasti mati. Jadi Paulus digigit ular, berbisa dan tidak terjadi apa-apa. Nah, ini, saudara. Jadi saudara, apakah benar Paulus itu seorang penyesat? Hal seperti saudara? Tentu tidak, saudara. Ya. Paulus setelah dia bertobat, saudara, setelah dia menerima dan mengaku Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik, Tuhan berbicara langsung pada dia. Bagaimana Tuhan memilih dia, memanggil dia. Dan itu terkonfirmasi, saudara. Terkonfirmasi oleh Ananias. Bahkan saudara gini, saudara. Bahkan peristiwa ya Paulus itu dia dia bertemu dengan Yesus itu juga dikonfirmasi bahwa dia itu ketika dia berjalan itu tidak sendirian, saudara. Ya. Oke, kita akan lihat, saudara. Jadi jangan dikatakan Paulus ini sendirian, dia halu. Ya, ada saksinya, saudara. Tetapi orang-orang itu tidak bisa mendengar, ya, tidak bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus.
Tapi orang-orang itu melihat, saudara, ada cahaya. Ini, saudara. Ada cahaya putih dilihat, saudara. Ya, dilihat oleh orang-orang pada saat itu, saudara. Oke. Saya akan bukakan ya. Saudara. Terakhir ini ya. Oke. Ini, Kisah Para Rasul 9. Ayat 1-9. Nah, ya. Oke. Ini. Ya, di sini katakan kan ini. Ya, bahwa dia ya, ini Paulus tidak sendirian. Oke. Ini. Ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu. Tetapi tidak melihat seorang juga pun. Oke. Lalu ayat 8. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka, artinya kawan-kawan yang seperjalanan dengan Paulus ini membawa Paulus, menuntun dia masuk ke Damsyik. Jadi artinya, saudara, ya, tentang bagaimana kisah pertobatan Paulus, dia melihat cahaya, ya, dan matanya buta, dan dia mendengar suara Tuhan Yesus, itu dilihat, disaksikan oleh teman-teman seperjalanannya, teman-temannya yang mendampingi Paulus. Jadi ada saksinya, saudara. Memang dikatakan orang teman-teman itu tidak mendengar, ya, suara itu, tapi melihat, saudara. Itu. Ya. Ini saya, ya, ayat 7. Maka termangu-mangulah teman-teman sebenarnya karena memang mereka mendengar suara itu. Jadi mendengar suara itu, saudara. Tapi tidak melihat. Nah, itu, saudara. Mereka mendengar suara itu. Jadi ada saksinya, saudara. Gitu. Bahwa ketika Paulus melihat cahaya putih, mendengarkan suara Tuhan Yesus, teman-temannya itu, ya, teman-teman Paulus mendengar, melihat, tapi dia tidak melihat ada orang, tidak melihat seorang pun juga. Ada saksinya, saudara. Nah, ini, saudara. Ya. Jadi apakah dari apa yang saya sudah bentangkan tadi bisa disimpulkan bahwa Paulus itu seorang penyesat? Enggak, saudara. Bisa. Justru itu enggak seperti itu. Kenapa? Nah, kita lihat, saudara, ya, penyesat. Ya. Nih. Ya. Di dalam ayat 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Dan dalam dia tidak ada penyesatan. Artinya terang itu apa, saudara? Bahwa ketika kita mengasihi saudara, ia akan tetap berada dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Lalu yang dikatakan 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikristus. Oke. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu yang sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Oke. Ayat 10. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Ini, saudara. Jadi Paulus tidak bertentangan dengan ajaran Yesus Kristus. Apakah ketika Paulus bertobat, Paulus mengajarkan bunuh orang, perkosa orang, ambil istri saudaramu? Tidak ada, saudara. Justru hidupnya berubah, saudara. 360 derajat. Dia menjadi orang yang mengasihi, mengajarkan ajaran kasih.
Yesus. Bagaimana seluruh jemaat itu, orang percaya itu, hidupnya, fokusnya ada kepada Yesus, bukan pada dunia. Ini saudara. Oke, jadi saudara, demikianlah firman Tuhan ya yang saya sudah paparkan tentang apakah Paulus itu seorang penyesat. Oke, saya kembalikan kepada Bu Ana. Silakan, Bu. Iya. Siapa yang mau bertanya? Barangkali masih kurang paham ya tentang Rasul Paulus, bahwa Rasul Paulus ini bukan penyesat gitu. Barangkali ada yang mau bertanya. Ayo, Ibu Aling, Pak Stefanus, atau masih mikir-mikir mau tanya? Ayo. Apa sudah paham? Kayaknya udah jelas ya kisah tentang Paulus. Dari perincian Pak Bagus tadi ya, dari awal sampai akhir, tentang siapa dia, terus dia keturunan apa gitu. Ya memang Rasul Paulus itu mengalami perjalanan yang dengan Tuhan dan dengan cara yang luar biasa ya Pak ya. Sampai dia mengalami pertobatan, karena memang Tuhan melawat dia langsung. Secara langsung ya Pak, dengan mendatangi dia, dan sehingga dia benar-benar mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup dia ya Pak, sehingga dia bisa benar-benar menyadari dan bertobat. Ya luar biasa memang Rasul Paulus ya, Pak Bagus ya, perjalanan hidupnya. Jadi dari orang yang memusuhi anak-anak Tuhan, membunuh orang-orang yang pengikut Tuhan, sampai akhirnya dia berbalik dan dia menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat ya Pak ya. Ya. Berarti orang-orang di luar orang Israel ya Pak, kalau yang tidak bersunat itu ya. Iya, bangsa-bangsa lain ya Pak berarti ya. Berarti dia rasul bagi bangsa-bangsa lain. Iya. Yang saya mau tanyakan cuma Rasul Paulus sendiri juga dia berasal dari bangsa lain kan ya Pak, bukan dari orang Israel kan ya? Dari orang Israel, Bu. Suku Benyamin. Dari orang Israel ya? Iya, suku Benyamin. Oh. Karena gini Bu, karena tidak mungkin yang namanya orang Farisi itu bukan berasal dari bangsa Israel. Oh pasti itu ya, orang Farisi pasti. Hanya ada suku-sukunya apa-apa aja gitu ya Pak ya? Iya, makanya dikatakan Paulus ini ngomong ya bahwa dia adalah lahir dari suku Benyamin. Nah, itu. Tetapi Paulus tadi yang seperti saya silakan, dia punya 2 kewarganegaraan. Sebagai orang Israel dan sebagai warga negara Roma. Iya. Oke, makasih Pak penjelasannya. Menurut saya sih udah jelas ya. Perjalanan hidup dia, iya, sampai akhir menjadi rasul. Iya, makasih ya Pak Bagus. Iya, makasih Bu. Iya, Pak Stefanus. Nanggung. Saya mau tanya. Ya. Iya udah. Mungkin Bu belajar dulu ya, baru Pak Stefanus. Tidak apa-apa, silakan Pak. Oh silakan Pak Stefanus. Pak Stefanus duluan, baru Bu belajar. Pak Stefanus, dibuka mic-nya Pak. Ya ini saya kira udah gamblang lah, udah disampaikan Pak Bagus begitu ya jelas. Jadi mau tanya apa lagi nak? Nggak ada yang pertanyaan dari saya ini. Oke Pak. Iya, udah jelas ya Pak Stefanus ya. Jadi Pak Stefanus jangan ragu lagi Pak ya. Orang mau ngomong apa tentang Paulus, ngomong sana. Yang penting lu sudah tahu itu. Iya. Udah percaya ini. Iya. Iya, Bu belajar silakan. Iya, shalom Pak. Shalom Bu. Saya mau menanyakan apa sih yang menjadi pemikiran Tuhan kenapa harus memilih Paulus? Karena secara fisik Paulus tidak
sesempurna murid-murid Yesus lainnya, dan Paulus bukan dari 12 murid yang waktu itu dipilih oleh Yesus. Ya. Kalau secara kecerdasan IQ dan melakukan hukum Taurat memang Paulus sempurna. Tapi apa sih yang menjadi pemikiran Tuhan Yesus waktu itu? Kenapa harus memilih Paulus? Padahal Paulus situasi di saat itu sangat jahat. Sedangkan banyak yang bisa dipakai selain Paulus gitu, Pak. Oke. Ya. Tadi yang sudah saya paparkan tadi ya, kita buka ya, kisah para rasul 9. Ya. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, saya share dulu ya. Saya share dulu ya. Share. Oke. Ya. Ayat 4 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Bayangkan saudara. Di sini Saulus sudah tahu. Karena tidak mungkin ya kan, yang dia dengar itu suara orang. Karena dia melihat penglihatan itu. Makanya dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Nah, lalu kita melihat di ayatnya yang ke-10 tadi yang saya bacakan tadi ya, di awal. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus, yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpahkan tangannya ke atasnya. Dan supaya ia dapat melihat lagi. Oke. Ayat 13. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah ini ya Bu belajar ya. Jadi memang bahwa Allah sendiri, ya Tuhan Yesus sendiri yang memilih dan memanggil Saulus. Yang tadinya si penganiaya. Justru ketika dia bertobat menjadi si teraniaya. Ya, karena memang dia mengalami penderitaan, bahkan dia mati martir. Ya. Jadi alasan mengapa Tuhan Yesus memanggil dan memilih Paulus untuk menjadi rasul, bukan termasuk bilangan yang 12 itu ya, para murid-murid Yesus ya. Karena dia bertobat Yesus ditangan firman kepada orang-orang bukan Yahudi. Gitu. Ya. Karena memang dia orang Yahudi, dari suku Benyamin, dia murid Gamaliel, orang yang pintar. Ya. Tuhan pakai si Saulus ini untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang yang non-Yahudi. Ini. Ya. Untuk memberitakan siapa itu Yesus. Kenapa? Karena tentu gini, Bu. Ya, kalau saya memakai logika. Orang yang tadinya penjahat, kalau saya dilabelkan orang penjahat tanda kutip. Ya. Dia penganiaya orang Kristen. Ya.
dia orang yang getol dengan agamanya, Yahudi, Yudaisme. Tetapi ketika dia bertobat, dia hidupnya berubah. Nah, ini yang mau Tuhan pakai, ya, saudara. Untuk memberitakan Injil, siapa yang bertemu dengan dia, yang sudah memanggil dia, ya, yang tadi penganiaya, menjadi rasul untuk memberitakan Yesus. Dan ini juga dikonfirmasi oleh para rasul yang lainnya. Jadi apa yang Paulus terima dari Tuhan, ya, itu juga yang dikonfirmasi juga oleh para rasul, seperti yang saya katakan tadi di awal. Petrus, Yakobus, Yohanes. Jadi sinkron gitu loh. Jadi pemilihan panggilan Allah kepada Paulus menjadi seorang rasul memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi itu tersinkron, terkonek atau tervalidasi oleh para murid gitu. Jadi apa yang Tuhan firmankan dengan apa yang para murid, ya, akui sama, tidak ada perbedaan. Nah, itu. Ya, jadi itu, Bu, ya. Jadi memang Paulus sebenarnya ini kalau saya mengatakan itu hak prerogatif dari Tuhan Yesus. Ya, kita tidak bisa mengatakan, oh Tuhan, kenapa kau pilih Paulus? Ya, dia yang tadinya seorang pembunuh, seorang penganiaya, tapi engkau pakai, kenapa ada orang lain? Sebenarnya simpel pertanyaannya, siapa kita? Ya, yang mengintervensi panggilan Allah kepada seseorang, tidak bisa. Jadi panggilan Allah, pemilihan Allah kepada Paulus itu hak prerogatif dari Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah punya rencana kepada Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Paulus dan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Ananias. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Di ayat sebelumnya kan memang disampaikan bahwa di zaman itu banyak sekali yang menganiaya orang-orang kudusnya Tuhan, termasuk salah satunya Saulus, Rasul Paulus, ya. Nah, tapi ketika saya mempelajari lagi dari pasal ini bahwa yang kelebihan Paulus saat itu, kelebihan Saulus sebelum menjadi Paulus saat itu, Saulus lebih cepat merespon suara Tuhan dan langsung taat seketika. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk pergi kemana langsung. Jadi kalau dari saya, penangkapan saya bahwa kelebihan Saulus, makanya Tuhan memilih dan Tuhan tidak pernah salah pilih karena Saulus mudah merespon dan mudah taat kepada Tuhan. Karena dari beliau menjalani hukum Taurat memang sempurna karena beliau kan pernah menyatakan itu di penulisannya, ya, Pak, ya. Nah, itu. Jadi saya perhatikan di sini makanya Tuhan tidak salah pilih karena Saulus seorang yang benar-benar mudah merespon Tuhan dan mudah taat kepada apapun perintah Tuhan. Makanya secara pengajaran pun pelayanan Paulus lebih, kalau menurut saya sih, karena banyak sekali surat-surat yang dibuat Rasul Paulus lebih ini ya, lebih apa saya sebutannya tuh, dibanding murid-murid Yesus lainnya tuh kok lebih luar biasa lah gitu loh, Pak, dibanding murid-murid lainnya begitu. Saya kagum sama Rasul Paulus. Tapi, Bu, bukan dalam arti gini, Bu, ya, saya mau luruskan, bukan dalam arti Paulus lebih pintar, lebih apa, sama. Ya, enggak ada istilahnya tuh Paulus itu lebih tinggi daripada Petrus, pada enggak. Gitu. Tapi karena saya perhatikan begini, Pak, ketika Paulus menangani masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja, masalah-masalah konflik yang di antara sesama rasul, Paulus lebih bijak begitu loh, Pak, dibanding yang lain gitu loh. Dari mana, Pak, Bu, belajar mengklaim bahwa Paulus itu lebih bijak daripada Rasul Petrus? Karena masalah waktu itu Petrus bertanya, apa yang disampaikan Paulus menurut saya itu satu jawaban yang bijak, masalah apa itu, makanan ya, kalau tidak salah. Terus konflik di dalam gereja yang di masa jemaat
di mana itu ya? Tesalonika atau di mana Timotius, lupa saya, Pak. Waktu itu ada konflik di dalam jemaat Tuhan gitu. Dan itu yang menengahi Paulus. Saya juga lupa sih ayatnya di mana saja. Karena ada beberapa masalah-masalah jemaat Kristen yang ditangani oleh Paulus begitu. Oke. Nah, karena gini Pak ya, sebenarnya sama. Jadi tidak mengatakan bahwa Paulus itu lebih daripada para rasulnya, khususnya pada Rasul Petrus, enggak. Gitu. Tapi di sini Paulus memang dipanggil dan dipilih Allah, ya, untuk memberitakan Injil kepada suku-suku di luar, artinya bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, sedangkan Petrus, ya, para muridnya itu lebih fokus kepada suku-suku Yahudi. Makanya tadi dikatakan aku kepada orang yang tak bersunat, tapi Petrus kepada orang-orang yang bersunat. Nah, seperti itu. Ya, karena kalau kita lihat juga di dalam surat Petrus, ya, itu Paulus juga Petrus juga memberitakan Injil luar biasa. Kalau kita lihat ya di dalam surat-suratnya, memang Paulus lebih banyak menuliskan surat. Iya. Dan itu terkanonisasikan Iya. oleh Bapak Gereja daripada Petrus. Karena kalau kita lihat surat Petrus itu hanya 2 surat Petrus. Surat-surat yang mereka tulis tidak sebanyak Paulus gitu. Iya, cuman bukan dalam arti gini Bu. Karena Rasul Paulus banyak nulis surat, berarti Paulus lebih hebat daripada Rasul Petrus, tidak Bu? Oh. Enggak bisa. Gitu. Iya. Karena jelas di dalam surat Petrus juga memberitakan Injil. Kalau kita lihat ya, 1 Petrus 1 ayat 1, dan dari Petrus Rasul Petrus itu pada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitania. Jadi artinya Petrus pun banyak juga memberitakan Injil gitu. Yang walaupun ketika dia menulis surat, dia hanya menulis 2 surat. Ya, surat Petrus. Ya, tapi dari pengamatan saya sepertinya Rasul Paulus lebih Sepertinya. hebat. Iya, tapi enggak ada lebih hebat Paulus daripada Petrus, enggak. Justru Yesus mengatakan kepada Petrus, apa dikatakan? Ibu tahu enggak? Siapa ke Petrus? Belum tahu, Pak. Oke. Petrus itu makanya namanya Kefas. Ya. Tunggu ya. Baca dulu ya. Pak Bagus, maaf. Suaranya dubbing. Oh, karena belajar mungkin buka itu kali. Oh, Enggak, saya nggak buka YouTube, Pak. Kok dubbing suara? Ya itu. Oke. Tunggu ya. Biar kita lihat dulu ini ya. Pelan-pelan kita carinya. Ada bisa bantu saya yang dia kata batu apa namanya? Batu karang. Oke, batu karang. di mana itu, Pak? Ini Matius 16 ya. Ini luar biasa loh. Yang Yesus katakan kepada Petrus. Ini yang dia katakan kepada Paulus loh. Ini Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ini ya. Mulai 17 ya. Atau ini. Mulai 15 ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Oke. Maka jawab Simon Petrus,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Oh, ini luar biasa loh. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kepada Paulus, Tuhan tidak kasih kuasa itu. Tetapi kepada Rasul Petrus, Tuhan kasih kuasa itu. Nah itu. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah itu. Kunci kerajaan sorga. Luar biasa kan? Makanya saya katakan kepada Bu Belajar, tidak ada posisi dari para rasul ini ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Semua punya porsi masing-masing, Bu. Ya. Dan ini memang dikatakan oleh Paulus gitu. Makanya ketika Paulus menjadi seorang rasul, dia datang kepada Petrus dan murid-murid lainnya. Karena Paulus tahu siapa itu Simon Petrus. Dia adalah pemimpin dari ke-12 murid, Bu. Nah, itu. Ketuanya dia. Nah, itu. Jadi makanya tidak ada posisi, Paulus karena Paulus banyak menulis surat, maka Paulus lebih hebat. Enggak, semua sama. Itu. Jadi memang Paulus dipanggil bukan sama seperti ketika para murid lainnya itu dipanggil. Karena Yesus memanggil dia setelah Yesus naik terangkat ke surga. Nah, seperti itu, Bu, belajar. Iya. Terus ini, Pak, waktu Paulus menjadi Saulus menganiaya orang-orang kudusnya Tuhan waktu itu, dan Tuhan sudah bilang kepada Ananias bahwa Saulus akan menjadi yang teraniaya, seperti tadi juga disampaikan Pak Bagus. Apakah itu seperti terkesan ini, Pak? Apa dibilang karma? Yang tadinya jadi penganiaya, kemudian ketika terima Yesus dia harus teraniaya, harus. Enggak, Bu. Karena Paulus teraniaya dan akhirnya dia martir, bukan sebagai karma ketika dia tadinya dulu tidak seperti itu. Tapi dia mati martir, kenapa? Dia memberitakan Injil. Nah, itu. Beda hanya kalau dia mati karena kesalahannya. Nah, itu. Kalau dia seseorang mati karena kesalahannya, berarti itu karma. Gitu. Kalau istilah dunia ya, istilah kita sekarang karma itu. Karena apa yang kamu tabur itu yang kamu akan tuai. Tapi Paulus tidak seperti itu. Gitu. Karena gini, Bu. Sebenarnya bukan pada saat dia mati dia ini. Sebenarnya Paulus juga sudah berkali-kali diancam untuk dibunuh. Gitu. Bahkan tadi saya katakan dia dipagut ular. Gitu. Kenapa enggak ketika dia dipagut ular dia mati? Oh, jadi Paulus dianiaya bukan dari apa yang ditaburnya dulu sebelum bertobat ya? Bukan. Tapi karena dia memberitakan Injil. Iya, karena banyak orang tidak suka, karena akhirnya banyak orang yang menjadi orang Kristen, ya makanya dia dibunuh. Mati. Terima kasih, Pak Bagus. Oke, makasih Bu Belajar. Silakan Bu Ana. Iya, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Atau Ibu Ari? Enggak ada, Bu Ari. Pak Fajar. Bu Ari, silakan Bu Ari. Aduh, oke. Shalom Bapak. Shalom Bu. Teman-teman Bapak Ibu di room semuanya yang ada di live chat juga semuanya shalom. Iya. Itu tadi dibilang Rasul Paulus keturunan dari Benyamin ya Pak ya? Ya. Iya. Berarti dulunya memang nggak percaya Yesus gitu ya? Bahkan menyangkal Yesus. Iya. Itu bisa dibilang antikris nggak sih Pak kayak gitu Pak? Enggak. Jadi artinya gini, ya sama seperti kayak orang Yahudi Bu ya.
Itu. Jadi orang Yahudi artinya kalau antikristus itu ya kalau kita lihat itu orang yang kalau di dalam ya saya ini ya. Tadinya memang bukan tidak dikategorikan bahwa ini ya antikristus. Orang Yahudi orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi dia tetap menantikan Mesias gitu. Katanya kalau yang tidak mau mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu adalah antikris. Tunggu Bu ya, saya cari dulu. Kita ini. Siapakah antikristus itu? Oke. Tunggu. Nah, oke. Bisa dikatakan bahwa mereka antikristus, tapi bukan ini ya, bukan murni. Oh, bahwa semua orang Yahudi itu antikristus. Ini. Bisa kelihatan ya? Nah, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah, sekarang pertanyaannya, orang Yahudi menyangkal Bapa enggak? Enggak. Tidak kan? Bahkan orang Yahudi juga ya sebagian ada tidak menyangkal bahwa Yesus adalah anak. Gitu loh. Nah, tetapi yang pasti siapakah antikristus itu? Yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Dialah antikristus. Dia sudah menyangkal Bapa bahwa Allah adalah Bapa, dan dia menyangkal Anak itu. Yesus adalah Anak. Nah, itu Bu. Ya, maka dikatakan ayat 23, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku Anak, ia juga memiliki Bapa. Oke. Nah. Ya. Ini kalau yang 1 Yohanes 4 ayat 3, Pak. 1 Yohanes 4 ayat 3. Oke. Ini ya. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Oke. Nah, orang Yahudi mengakui tidak Yesus Kristus telah datang Yesus itu telah datang sebagai manusia. Oke. Nah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Oke. Ini Bu. Ya. Ini sama dengan gini. Oke, sama dengan tunggu, saya cari. Ya. Ini. Nah, ini. Ini ya, 2 Yohanes 1:7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke. Nah, jadi persoalannya gini, Bu. Orang Yahudi ya tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Itu yang mereka tolak, Bu. Kemesiasan Yesus. Mereka baru menerima kemesiasan Yesus kalau nanti mereka melihat bahwa memang Yesus itulah yang datang untuk kedua kalinya sebagai Mesias. Nah, itu, Bu. Nah, pertanyaan saya, ya, oke nih, kalau nanti yang kedua kalinya Yesus datang sebagai Mesias, dan mereka percaya orang Yahudi,
Apakah orang Yahudi masih dikategorikan sebagai antikristus? Bu Ari. Sorry Pak, ulangin. Gini, ya, kita seandainya ya, nanti kan dalam Alkitab kita kan jelas dikatakan Yesus akan datang kedua kalinya. Nah, ketika Yesus datang kedua kalinya, datang dia sebagai hakim dan sebagai Mesias, dan orang Yahudi percaya bahwa Yesus yang datang itu, oh ternyata memang engkau lah Mesias itu yang waktu 2000 tahun atau 3000 tahun yang lalu tuh pernah ada dalam dunia ini. Kami percaya bahwa engkau adalah Mesias. Ya, kami percaya bahwa engkau adalah Mesias. Nah, apakah orang Yahudi akan dianggap sebagai antikristus? Dibandingkan dengan orang-orang yang sampai Yesus datang kedua kalinya tidak pernah menerima, mengimani Yesus itu sebagai Mesias. Nah, itu. Oke. Nah, itu. Jadi di situ, Bu. Jadi memang orang Yahudi ini ya orang yang hanya menolak Mesias Yesus. Di situ dia terima. Kenapa? Karena orang Yahudi berpikir Mesias itu yang gagah berani, yang melawan raja-raja pada saat itu. Nah, ketika mereka melihat dalam diri tidak seperti itu, nah di situ mereka kecewa. Karena pandangan mereka itu harusnya menjadi raja dunia. Nah, tetapi ketika mereka melihat bahwa Yesus itu bukan seperti yang apa mereka harapkan, nah di situ letak kekecewaan mereka. Makanya ketika mereka kata, oh salibkan dia. Padahal kan waktu Yesus naik di keldai itu kan mereka mengeluhkan, Hosana, Hosana. Kan gitu. Tapi mereka juga yang akhirnya mengatakan salibkan dia. Kenapa? Karena mereka kecewa. Apa mereka harapkan itu tidak terjadi apa yang dilakukan Yesus, tidak seperti itu. Padahal sebenarnya Yesus bukan seperti itu. Yesus itu bukan hanya Mesias dunia, gitu. Yesus itu raja di atas segala raja. Kerajaannya bukan kerajaan dunia. Kerajaannya kerajaan sorga. Nah itu, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab sebenarnya jelas tadi dikatakan yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Nah itu. Sudah menyangkal Bapa, menyangkal lagi anak. Itu jelas antikristus. Gitu, Bu Ari. Bisa dibilang dia petobat baru gitu nggak, Pak? Bisa dibilang dia petobat baru? Maksudnya petobat baru antikristus? Enggak, Bu. Artinya gitu, Bu. Jadi kita membedakan antikristus jelas. Bukan. Maksud aku si Paulus ini apakah bisa dibilang petobat baru gitu? Awalnya iya. Oke. Iya, ketika dalam Kisah Para Rasul 9, ya memang benar dia petobat baru. Gitu loh. Tapi kan itu kan dia kan proses, Bu. Ketika dia dipanggil, dia bertobat, tentunya kan dia kan belajar juga mengenal Tuhan. Gitu loh. Kayak gitu. Enggak serta-merta dia langsung tiba-tiba dia indah gitu. Jadi berdasarkan pengalaman pribadinya, berdasarkan apa yang dia dengar, ya, itu yang dia beritakan. Dan kembali murid-murid lain itu menunggukan dia. Terutama Barnabas. Karena Barnabas itulah menjadi, kalau saya katakan, brother keepernya Paulus. Barnabas, Bu. Dia brother keepernya Paulus. Dia sebagai mentor. Ya, tadi kan di awal kan Ananias, tapi tapi Barnabas yang menjadi mentornya sehingga menjadi brother keepernya Paulus. Sehingga mereka berdua memberitakan Injil. Nah itu. Itu, Bu Ari. Oke, siap. Makasih, Bapak. Oke, mari. Lanjut. Iya, ada lagi. Barangkali Ko Fajar. Atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Ya. Shalom, Pak. Shalom, Pak Fajar. Nah ini kan yang sering dikata kita pengikut
dibilang sesat, dan ini kan apa? Karena Kristen, kata Kristen yang pertama disebutkan oleh Paulus, Pak. Kalau menurut tanggapan Bapak gimana, Pak? Kenapa, Pak? Tadi Yang kata Kristen pertama gitu ya. Ini kan dari Paulus gitu ya, Pak. Ini kan sering jadi perdebatan nih. Jadi dibilang kita itu pengikut Paulus dan sebagainya gitulah, Pak. Oh, enggak. Karena kita bukan pengikut Paulus. Ya, walaupun kita menerima dia sebagai rasul, kita pengikut Kristus. Makanya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Jadi sebelum Paulus bertobat, sudah ada orang Kristen. Baca kisah para rasul. Ketika Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Itulah jemaat mula-mula. Memang pada saat itu belum ada nama Kristen, tapi pengikut jalan Tuhan. Makanya tadi kan dikatakan Paulus kan menganiaya pengikut jalan Tuhan. Nah, istilah Kristen ini baru ada setelah kisah para rasul 15 kalau salah atau 11. Orang-orang pada saat itu yang di Antiokhia mengatakan para murid-murid itu, termasuk juga Paulus dan Barnabas ada di situ, adalah Kristen. Artinya pengikut Kristus. Jadi orang-orang yang di Antiokhia, jadi bukan Paulus yang mengatakan, kita Kristen, bukan. Itu Pak. Oh ya, siap, Pak. Iya. Itu. Salah itu kalau dikatakan kita tuh dikatakan sebagai ini, sebagai pengikut Paulus. Yang kita ikuti adalah Yesus Kristus, bukan Paulus. Gitu loh. Ya. Itu, bukan Petrus. Tapi Tuhan pakai mereka sebagai pemberita Injil. Yang menuliskan pengalaman hidup mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga membuat kita yakin dan percaya menjadikan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Gitu, Pak. Aja, Pak. Iya, barangkali ada lagi yang mau nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya mau nanya dulu deh. Ya, silakan. Atau mungkin kenapa dibilang penyesat itu saat Tuhan datang, maksudnya saat Tuhan beritahu dia yang Tuhan bilang, mengapa engkau menganiaya, terus kan Tuhan bilang juga di Kisah Para Rasul 9 yang ayat 15 itu kan dia bilang, pergilah sebab apa tuh Pak, yang 10 ya kalau nggak salah, apa 6? Yang 6 itu yang kata Tuhan pergilah gitu kan. Nah itu mungkin karena nggak ada orang yang tahu ya saat Tuhan bilang gitu sama Paulus, makanya di sini kan nggak ada tertulis ya, ada yang maksudnya cuma Paulus doang yang dengar gitu. Jadi mungkin seperti itu ya dikatakan. Oke, ada Bu, dia ayat 7. Coba baca ayat 7. Kisah Para Rasul 9 ayat 7. Oh iya. Tapi kan ini maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan. Hah? Tapi kan ini maksudnya tapi tidak melihat seorang pun juga gitu. Iya, jadi teman-teman Paulus ini yang tadi kan mereka kan tujuan mereka kan untuk menganiaya jemaat kan itu. Mereka pergi untuk tujuannya itu untuk menganiaya jemaat bersama dengan teman-temannya. Tapi ketika dalam perjalanan di Damsyik, ya kan, Paulus melihat cahaya, ya, dia rebah, lalu dia mendengar suara Tuhan Yesus. Nah, tentunya kan teman-temannya kan, makanya dia itu maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Nah, itu termangu karena mereka mendengar suara itu. Ini, betul. Karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat itu loh. Jadi mereka tidak lihat orang ngomong itu, tapi mereka dengar suara itu. Suara yang memanggil Paulus. Itu Bu, jadi ada Bu. Iya, ada saksinya. Betul, Pak. Iya, bukan satu loh, teman-temannya. Berarti lebih dari satu. Iya, teman-teman. Kalau hanya satu orang berarti temannya. Tapi ini teman-temannya. Iya. Lebih dari satu. Betul. Nah mungkin kalau orang yang bilang dia itu penyesat ya mungkin karena nggak baca ininya ya ayat 7-nya gitu ya Pak ya. Iya, biasalah Bu.
Itu minta Iya, Alkitab. Ya, iya. harap maklum lah. Jadi ya tujuhnya dibuang lah ya Pak ya. Kurang Jadi baca, dari iya. ayat 6. Iya, iya betul-betul Iya, Pak. kurang membaca sama kurang minum Saya aqua. iya. Saya juga mau tanya Pak, rasul yang terakhir itu siapa Pak? Nah, sebenarnya enggak ada dalam istilah kita tuh dalam Alkitab itu tidak ada rasul terakhir. Oh, gitu ya. Iya, itu. Ya semua rasul kan gitu. Yang sama kayak Paulus juga dipanggil rasul. Rasul bukan dalam arti ini ya. Berbeda ketika para murid ya yang ke-12 dan akhirnya Matias diangkat ya setelah mereka buang undi, itu pun juga melibatkan Tuhan loh. Jadi Matias diangkat dan ditunjuk sebagai murid yang menggantikan Yudas itu bukan berdasarkan kehendak manusia loh. Ya, di Kisah Para Rasul dikatakan itu berdasarkan kehendak Tuhan. Karena mereka membuang undi. Nah, itu. Jadi tidak ada Bu istilah itu rasul terakhir, rasul pertama, rasul ini tidak ada. Jadi semua sama. Hanya memang yang 12 murid itu, 12 rasul itu ya panggilan mereka itu berbeda dengan panggilan Paulus. Seperti itu. Apalagi yang 11 ya. Itu, yang ke-11 itu. Karena Yudas kan akhirnya dia kan mati bunuh diri kan gitu. Iya, betul. Nah, tapi karena memang Yesus sendiri memanggil tatap muka, face to face gitu loh. Iya, iya. Tapi ada katanya rasul dari terakhir, katanya dia muncul di gua, ada sebuah cerita dongeng sih katanya. Oh, iya. Guanya di Indonesia ya, Pak Masmu? Di Gua Hira. Jadi, belakang rumah gua, Pak. Iya, jadi enggak ada tuh kalau di kita tuh ada rasul pertama, rasul kedua, rasul ketiga, rasul terakhir. Nah itu dia Pak, makanya saya mau nanya mewakili dari sebelah, apakah di Kristen ada rasul terakhir? Aduh, ada aja. Ya, ada lagi nggak? Atau Pak Juginsu, ini gimana Pak Juginsu barangkali? Ya, Pak Juginsu ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan Pak. Sudah komplit Pak, sudah mantap. Komplit. Paling dikit aja lah. Mungkin pas satu juga itu kenapa kok yang sebelah itu rese. Mereka bilang, itu Pak, kalian Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Kristus. Karena yang diajarkan Paulus itu berbeda dengan diajarkan Kristus. Nah, salah satu contohnya, itu Yesus sunat kan gitu, tapi diajarkan tidak harus sunat, nah gitu kan. Dan kalian jadi ikut yang mana? Kalian sekarang nggak sunat, kalian ikut Paulus, ajaran Paulus, tidak mengikuti Yesus, gitu kan. Terus ada memang beberapa ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu, kalau kita tidak teliti bacanya, terkesannya kok beda dengan ajaran Yesus, padahal sebenarnya tidak berbeda. Nah, jadi seperti sunat itu kan, di situ tadi yang disampaikan Mbak belajar ya, terkesan Paulus lebih bijak, lebih wise dan sebagainya. Saya pikir sih sama saja karena Roh Kudus yang memberikan kemampuan ya. Jadi itu kan memang orang-orang ahli-ahli atau murid-murid dari Yerusalem yang dari Yahudi kan melihat pelayanan si Paulus ini kan luar biasa nih. Memang seperti Bagus bilang, Paulus khusus untuk orang non-Yahudi. Banyak orang dimenangkan. Lalu orang-orang Yahudi, Kristen Yahudi artinya orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, mereka bilang ya mereka juga harus disunat. Nah, gitu kan. Nah, jadi ribut. Nah, Paulus bilang tidak. Nah, lalu kan itu yang akhirnya dibawa ke Yerusalem, itulah yang dikatakan konsili pertama para rasul ya.
Nah, akhirnya ya memang Paulus mengatakan di situ kan, sebenarnya bukan Paulus ya, Yakobus kalau nggak salah. Ya kita nggak usah memberi beban yang berat kepada orang-orang lain, ya kan. Nah jadi ya kepada orang-orang non Yahudi nggak harus sunat, ya orang Yahudi ya sunat karena itu memang perjanjian mereka ya dengan Tuhan pada keturunan Israel Abraham secara fisik ya, secara jasmani memang mereka harus sunat perjanjiannya, tapi kepada non Yahudi kan tidak. Makanya Paulus mengatakan, tetapi memang ada aturan-aturan yang 4 itu tetap dibuat surat oleh Yakobus kan, tidak makan hewan mati, darah, terus makanan berhala, terus satu lagi apa itu, ada beberapa kali itu surat kepada jemaat-jemaat di luar Yahudi. Nah, jadi memang disinilah luar biasanya Paulus ya dan rasul-rasul yang lain tentunya saya percaya. Dan jadi kita itu bukan pengikut Paulus, enggak. Karena Paulus pun membuat surat-surat itu ya diinspirasi, diilhamkan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi bukan dia sendiri yang buat suka-suka dia. Jadi itu jadi surat karangan Paulus, bukan. Tapi Roh Kudus yang memberikan inspirasi, ilham gitu. Jadi ya kita ini pengikut Kristus. Itu saja sih. Iya, amin. Sudah tidak ada lagi ya? Apa masih ada yang mau tanya? Enggak ada ya? Iya, berarti bahwa Rasul Paulus ini bukan penyesat ya Pak ya, sudah jelas di Alkitab ya, di Galatia, di Yohanes, di Kisah Para Rasul juga semua sudah dijelaskan. Dan Rasul Paulus juga itu adalah keturunan dari Benyamin ya Pak ya. Nah, berarti semuanya sudah jelas, bukan penyesat. Untuk orang-orang yang mengatakan Rasul Paulus penyesat ya, tolong baca di Galatia, gitu aja sih ya Pak ya. Saya rasa di sini juga kita Mbak ya, apa? saya mau Iya, menambahkan yang dibilang oleh Pak Juginsu. 1 Oh, Korintus iya. 7 ayat 18. Paulus tidak menentang sunat, tidak. Gitu. Makanya dikatakan, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Jangan, gitu loh. Kalau memang kamu dipanggil dalam keadaan bersunat, ya silakan, gitu loh. Nah, kan? Mana ada larangan Paulus, kamu jangan bersunat ya. Tidak seperti itu. Karena kan tuduhan mereka kan gitu, meniadakan, katanya Paulus kan meniadakan sunat. Tidak loh. Justru Paulus katakan, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan, ada lagi. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Gitu loh. Karena memang fokusnya Paulus itu untuk orang-orang yang tak bersunat, artinya orang-orang di luar Yahudi, non-Yahudi. Makanya mengapa yang diberitakan Paulus itu bukan seperti yang diberitakan untuk orang-orang Yahudi. Beda. Gitu loh. Karena dalam tradisi orang Yahudi, kalau orang mau bersunat, orang bersunat itu harus menjadi bagian dari Yahudi. Sedangkan mereka kan orang Yunani. Gitu loh. Paulus tidak mau maksa gitu loh. Paulus tidak memaksa, kamu harus bersunat sama seperti orang Yahudi supaya kamu, bukan seperti itu. Tetap kalau makanya dikatakan kalau kamu dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, silakan. Gitu loh. Jangan dia mau sunat. Makanya ayat 19 dikatakan sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Artinya bukan itu yang menyelamatkanmu. Yang penting ialah menaati hukum Tuhan, hukum Allah. Itu. Jadi bukan Paulus meniadakan Taurat. Justru dia disunat pada hari ke-8 gitu. Ya. Justru dia mengatakan ya kalau orang dipanggil dalam keadaan sunat ya silakan, jangan dia tidak bersunat tapi dia sunat itu. Jangan dihilangkan tanda-tanda itu. Nah, itu. Jadi tidak benar itu tuduhan itu mengatakan Paulus itu meniadakan sunat, tidak. Nah, karena memang dia diistimewa pelayanan dia itu diistimewakan untuk bangsa-bangsa yang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Itu Bu. Oke Bu, silakan. Iya, ya sudah jelas semuanya ya penjelasan dari Pak Bagus dan ditambah lagi dari Pak Juginsu. Jadi kita semua yang ada di sini saya rasa
dapat ya firman-Nya bahwa memang Rasul Paulus bukan penyesat. Terima kasih Pak buat penjelasannya hari ini. Makasih, Bu. Begitu saya rasa semuanya pasti mendapat hikmahnya ya dan mengerti gitu. Itu aja sih kita akhiri ya. Dan untuk Selasa depan Pak Juginsu ya, Pak Juginsu Selasa depan. Pak Juginsu. Siap itu Pak Uzul, siap. Oh ya, ya. Ya, Kita yang akhiri Pak. Kita akhiri Pak ibadah kita hari ini, pembekalan firman kita hari ini. Saya minta Pak Bagus untuk doa. Oke. Silakan Pak. Ya. Sebelum saya doa, itu bisa kan baca tulisan yang di atas saya ini? Iya Pak. Nah, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi suatu perubahan. Nah, jadi bagaimana Paulus juga yang tadinya dia Saulus, seorang penganiaya jemaat, dia berubah. Dia tunjukkan perubahan itu sampai dirinya berubah. Nah, terjadi perubahan. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita, ya Bapak Ibu ya, saudara. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi yang namanya perubahan. Jadi kita pun harus berubah, setiap hari berubah sampai terjadi perubahan, Terima kasih. Kita berdoa. Ya, silakan Pak. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas segala anugerah dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sudah bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Bagaimana Rasul Paulus, Engkau pakai secara luar biasa, Engkau panggil, Engkau pilih untuk menjadi seorang rasul pemberita Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Bapak, kami percaya, kami yakin bahwa ketika Engkau memanggil dan memilih seseorang untuk menjadi pemberita Injil, Engkau tidak akan pernah salah pilih. Begitu juga Tuhan kami yang ada di room Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah panggil kami, Engkau telah pilih kami. Untuk kami melakukan aman agung Tuhan. Ya Tuhan, Engkau perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami dapat selalu memberitakan siapa Engkau ya Tuhan kepada setiap orang lain. Terima kasih Bapak, berkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan, usaha kami, Engkau berkati ya Bapak. Terutama Tuhan di tengah-tengah masa pandemi COVID ini Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Supaya kami Tuhan boleh terjaga, terlindungi dari pandemi COVID ini Tuhan. Sehingga tidak menghambat tugas kami, pelayanan kami kepada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, doa kami, terpuji, termulia Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, yang kami serahkan di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Terimalah berkat serta anugerah pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai malam hari ini, besok, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih. Shalom semua. Terima kasih.